Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Sobat Cari Podcast dan teman kenapa. Ketemu lagi dengan teman-teman saya di sini. Ada Tansil Ilham, kemudian Syahril Maulana, dan Yanuarista Cahyaningrum. Di part 1 yang lalu, di video yang lalu, kita sudah bicara nih dengan empat orang teman ini tentang beasiswa OSC. Jadi mereka ini adalah penerima beasiswa OSC ya. Untuk teman-teman yang saat ini duduk di SMA kelas akhir mungkin bisa nyoba untuk beasiswa OSC. Nah, sekarang di video ini akan berbeda tentu saja sudut pandangnya. Aku akan ngajak ngobrol mereka semua masing-masing per jurusan. Jadi kenapa sih sebenarnya Tansil itu memilih jurusan perbankan syariah, kemudian Syahril itu memilih jurusan akuntansi, dan Rista itu tertarik untuk mempelajari International Business Management. Kita ke Tansil dulu. Kenapa perbankan syariah? Pasti pertanyaannya why gitu ya. Banyak ini perbankan konvensional. Apa sih daya tariknya perbankan syariah itu untuk seorang Tansil Ilham? Oke, baik Bu, terima kasih. Menurut saya, alasan saya memilih perbankan syariah itu karena kita itu belajar terkait ekonomi dengan sesuai syariah Islam. Yang begitu, istilahnya itu kalau perbankan syariah itu no riba gitu Bu. Jadi perbedaan antara bank syariah dan konvensional itu, bedanya itu di perbankan syariah itu kita tidak dikenakan dengan adanya riba. Mungkin itu. Hanya itu saja yang membuat kamu tertarik? Atau ada hal lain? Ya, kalau hal yang tertarik mungkin saya lebih emang suka di bidang administrasi seperti itu. Oh gitu ya. Tapi kalau syariah kan kita fokus benar bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat agama Islam ya. Gitu ya, Masya Allah. Kemudian Mas Sahril sekarang tercatat sebagai mahasiswa Nahdlatul Ulama Surabaya ya, jurusan akuntansi. Akuntansi itu dulu saya tuh belajar SMA juga akuntansi Mas, tapi agak sulit bagi saya untuk membedakan ya, bedanya apa sih kalau kita kuliah di jurusan akuntansi dengan yang ekonomi-ekonomi itu loh, apa bedanya? Oh, kalau untuk bedanya akuntansi sama ekonomi itu, akuntansi itu lebih ibaratkan merinci. Jadi ekonomi itu punya turunan kayak gitu. Ekonomi punya turunan dan salah satu turunannya itu yaitu di akuntansi seperti itu. Apa tuh Mas yang dipelajari di akuntansi? Oh, untuk yang dipelajari itu yang menghitung uang yang kayak gitu. Tentang menghitung uang, terus tentang apa sih? Supply demand yang kayak gitu. Tentang hampir sama, tapi bedanya ini lebih khusus gitu. Berarti dia lebih banyak fokus ke perpajakannya enggak? Ke perpajakannya ada juga seperti itu. Ada juga ya. Oke. Nah, ini agak sedikit itu ricik banget ya untuk orang akuntansi. Itu memang kalau kita nggak minat banget hitung-hitungan, memang aduh jangan dimasuk akuntansi gitu ya. Kalau Rista sendiri mempelajari International Business Management. Business Management ini banyak loh Ris, tapi kenapa kok kamu tertarik yang international ya? Artinya apa sih harapannya Rista itu terjun di situ? Oke, jadi kalau saya sendiri nih, kenapa saya ingin itu di Putra sendiri ada dua. Jadi International Business Management yang international class sama regular class. Jadi kalau di international class kan nanti harapan saya akan berkenalan dengan berbagai siswa, berbagai mahasiswa dari seluruh dunia gitu Bu. Jadi kayak dari negara-negara lain kita bakal ngobrolin tentang berbagai hal gitu Bu. Jadi kalau bisnis manajemennya sendiri itu karena kan kita terkenal banget nih karena untuk entrepreneurnya yang sukses itu kan banyak banget Bu ya di Ciputra. Terus kalau urusan international class atau enggak, saya lebih tepatnya cari pengalaman sih Bu. Bukan dari pengalaman juga, tapi saya lebih tertantang di situ gitu. Saya pernah mewawancarai di podcast ini mahasiswa S2 Monash University Melbourne ya, Australia. Itu dia ngambil jurusan tuh trading and diplomacy kalau nggak salah. Apakah di International Business Management-nya Rista ini juga belajar masalah perdagangan internasional, kemudian diplomasi, mungkin tipis-tipis dipelajari nggak di sana? Kalau mungkin ya, kalau saya kan masih di semester 1 ini, masih di awal-awal. Nanti di kedepannya mungkin akan membahas tentang hal-hal tersebut Bu, karena bahasannya juga pasti meluas gitu.
Oke, menarik sekali. Mas Tansil, balik lagi nih ke perbankan syariah ya. Kan banyak ya Mas, kalau penerima beasiswa OSC yang pernah kita dengar di video sebelumnya itu kan ada 21 kampus ya yang ditawarkan. Lah itu kenapa kemudian Mas Tansil itu tertarik mempelajari perbankan syariah ini di Universitas Islam Malang? Kenapa nggak universitas yang lain? Sebenarnya sih Bu, saya itu lebih ke memilih universitasnya awalnya itu. Jadi karena saya tahu gitu Universitas Islam Malang, nah dari sana saya mencari sebuah jurusan yang memang sesuai dengan bidang saya. Jadi dikarenakan dulunya itu saya emang aliyahnya itu mengambil jurusan keagamaan yang memang pernah belajar terkait perbankan syariah dan keagamaan. Nah setelah itu saya memilih perbankan syariah, ternyata memang sesuai dengan matkulnya yang pernah saya pelajari. Oke. Nah ini menarik loh sebenarnya. Setelah Mas Tansil tadi cerita SMA-nya aliyah ya. Ini saya mau tanya nih agak keluar dari jalur. Karena di part 1 kita tadi Mas Tansil cerita bahwa kalau saya nggak lulus beasiswa OSC saya akan coba beasiswa pramugara. Loh Mas Tansil ini SMA-nya aliyah loh. Kok milih pramugara kenapa? Ya sebenarnya sih itu Bu jalan terakhir ya. Ya karena yang ada di pikiran saya itu waktu aliyah itu bagaimana saya itu mencari solusi untuk bisa melanjutkan perkuliahan. Karena yang terjadi itu bukan kebingungan bagaimana saya itu memilih universitas mana dan jurusan mana, tapi bagaimana saya bisa melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Karena saya juga sadar karena dengan adanya kendala ekonomi yang mungkin saya itu ya tidak yakin untuk bisa melanjutkan. Maka dengan itu saya berusaha untuk mencari beasiswa seperti itu. Iya. Ya, memang kita manusia tuh punya masing-masing punya prioritas ya. Artinya kalau saya nggak ini, jangan sampai kita jadi manusia yang sorry ya, maksudnya menghabiskan waktu untuk perbuatan yang sia-sia. Misalnya contohnya gap year, misalnya gap year itu kan kita menunda, maksudnya tahun ini kita nggak keterima, kita istirahat dulu. Sebenarnya kalau menurut saya sih sayang waktunya gitu loh ya, daripada begitu ya benar katanya Mas Tansil, kita punya beberapa alternatif, kalau nggak ini saya ini gitu ya, karena mungkin ya maaf tadi disampaikan masalah keterbatasan ekonomi juga ya. Mas Sahril, dari sekian banyak jurusan akuntansi di universitas swasta, kita bicara swasta ya, apa menariknya Universitas Nahdlatul Ulama yang di Surabaya ini bagi Mas Sahril? Setahu saya Mas Sahril kan domisilinya di Cianjur ya, mungkin bisa milih swasta yang di Jakarta mungkin yang lebih dekat, tapi apa daya tariknya Universitas NU? Sebelum memilih itu, sebelum memilih saya itu lihat-lihat background dari universitas tersebut gitu. Jadi lihat-lihat background dari semua universitas, dan saya pikir yang paling realistis dan paling cocok buat saya yaitu di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Karena saya juga pernah ikut di IPNU keIPNUan itu. Jadi punya sertifikat yang sesuai dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya seperti itu. Dan gitu. Kenapa? Karena saya suka menghitung, suka kayak seperti itu. Jadi memilih yang pertama Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dulu, baru lihat jurusan-jurusannya. Iya, berarti sama kayak Mas Tansil ya. Jadi lihat kampusnya dulu, kemudian mungkin ini tips juga untuk teman-teman ya. Barangkali kan ya mohon maaf ya, kids zaman now itu biasanya SMA kelas 2 itu ditanya pun itu masih kamu mau kuliah jurusan apa itu masih bingung mereka tuh. Karena ini jadi ketahuan ya, karena anak saya tuh seusia kalian gitu. Jadi sampai kelas SMA akhir tuh dia masih jadi kaum galawers yang belum tahu sebenarnya mau kuliah di mana. Ya mungkin tips untuk teman-teman, kita bisa pilih dulu kampusnya ya. Jadi kita cek dulu akreditasi kampusnya seperti apa, bagaimana kemudian alumninya hasilnya itu seperti apa, networkingnya seperti apa. Karena kadang-kadang alumninya bagus, maaf ya, alumninya bagus tapi networkingnya kurang bagus itu juga ada loh. Itu mempengaruhi betul di masa depan. Nah setelah itu mungkin kalian bisa milih yang lebih di breakdown lagi. Oh ternyata di kampus ini yang oke nih, fakultas ini misalnya seperti itu. Ini tips yang menarik nih dari Tansil dan Sahril. Jadi pilih dulu kampusnya baru jurusannya gitu ya. Nah kalau Rista gimana Riz? Kalau kamu tadi memang sudah disampaikan bahwa dengan saya mempelajari International Business Management itu Bu, saya bisa
berhubungan dengan orang-orang asing gitu ya. Tapi sebenarnya Riz, kalau kita bicara berhubungan atau relation dengan orang-orang asing di luar sana, itu kan nggak harus kuliah di International Business Management loh. Kita bisa kuliah di HI atau kuliah di politik misalnya. Gimana menurut Rista? Iya Bu, kalau menurut saya, kalau urusan berhubungan dengan orang-orang di luar negeri itu pasti banyak banget, lebih kita kan udah ada di era digital nih, jadi kan udah gampang banget kalau kita mau komunikasi sama yang lain sebagainya. Tapi kalau berkuliah di tempat yang mana notabene isinya anak-anak dari seluruh negara gitu kan, jadi kita itu bukan lagi sekedar mencari, tapi udah kewajiban untuk berkomunikasi dengan mereka itu. Jadi sehari-harinya kita lebih berkomunikasi dengan mereka, lalu kita juga bakal bahas tentang banyak hal. Mungkin kita kalau berteman dengan mereka kita bakal bahas tentang hal terkait di negaranya itu bagaimana. Jadi kita lebih tepatnya lebih asik aja sih Bu kalau di international class. Oke. Nah, balik lagi ke Mas Tansil nih. Dulu ketika memutuskan saya tadi kan tujuannya ke kampus dulu ya, baru ke perbankan syariah karena dengan alasan ini. Kebayangnya begitu ya Mas ya. Tapi setelah Mas Tansil masuk di dunia perkuliahan ini, kira-kira harapan yang dulu itu sesuai enggak dengan apa yang ya memang kita nggak bisa bicara ya karena masih semester berapa kalian 3 ya. Tapi apakah at least setidaknya sebagian saja harapan atau bayangan kalian tentang kuliah di perbankan syariah itu sudah terpenuhi belum, Mas? Atau saya merasa kurang nih, gitu loh. Kalau untuk sekarang sih, alhamdulillah gitu Bu. Saya itu kayak merasa cocok gitu dengan jurusan yang saya pilih ini. Karena emang keagamaannya itu banyak pelajari. Ya mungkin untuk ekonomi, ya memang jadi kendala. Karena memang dulunya itu saya bukan jurusan IPS. Terus sekarang di perbankan syariah saya belajar akuntansi, manajemen seperti itu Bu. Jadi memang itu kendalanya untuk belajar ekonominya itu. Oke ya, sudah terpenuhi. Tapi kan masih ada kendala nih Mas Tansil. Kira-kira ini kan persaingan kerja tambah berat ya. Artinya kita ke depan Mas Tansil mungkin berharap jadi seorang banker syariah ya. Harapannya kan seperti itu ya, bisa bekerja jadi seorang banker syariah. Nah, untuk upgrading skill kira-kira Mas Tansil udah melakukan penyesuaian apa? Untuk bisa menyesuaikan diri dengan saya ini bukan orang IPS gitu loh, saya nggak nih. Apa Mas upgradingnya? Untuk upgradingnya itu, untuk minggu-minggu ini saya itu sering mengikuti kegiatan atau lomba Olimpiade Ekonomi Syariah tingkat regional ataupun nasional. Ya mungkin untuk hasil ya tidak terlalu mengharapkan untuk kemenangan, tapi tentang pengalamannya karena saya dituntut untuk belajar ekonomi dengan berikut syariahnya. Alhamdulillah. Iya. Memang kita harus begitu ya, apalagi era pandemi gini sebenarnya banyak loh yang bisa kita ikuti ya. Jadi jangan jadi kaum rebahan aja. Kalau Mas Haril dulu kebayang gitu ya, kalau saya kuliah jurusan akuntansi ini saya akan dapat ini. Nah ternyata sampai semester 3 ini harapannya terpenuhi nggak Mas? Sejauh ini? Untuk jelas belum puas untuk harapan karena banyak kendala yang dimulai perkuliahannya online, jadi kurang maksimal gitu. Mungkin ini ya, kalau online gini yang kurang adalah dirasa tuh praktek mungkin ya, terus interaksi antara pengajar dengan kita juga kurang gitu ya, tapi ya sabar aja lah gitu. Terus gimana Mas, nutupin kekurangan itu gimana caranya Mas Sahril? Saya mencoba praktek sendiri, belajar sendiri. Misalnya sekarang saya lagi mau mencoba untuk masuk ke dunia saham seperti itu. Jadi harus mandiri sendiri gitu. Kalau sekarang. Iya, anak-anak sekarang mainnya saham ya. Jadi uang jajan pun mintanya saham ya. THR-nya anak-anak itu sekarang mintanya Bitcoin gitu ya. Kalau Rista sejauh ini harapanmu terpenuhi nggak, Ris? Kan bayanganmu seperti itu ya. Wah, saya kuliah nih bakal begini. Sejauh ini terpenuhi nggak? Oke, jadi kalau Putra sendiri itu kan seperti yang saya inginkan sebelumnya, harapan saya sebelumnya adalah saya ingin menjadi anak yang tentang jadi entrepreneur muda gitu kan. Nah, kalau menurut saya apalagi terkendala seperti yang dikatakan
tadi terkendala kita kuliahnya online, jadi kita belum merasakan kampusnya sama sekali. Tapi yang saya lakukan lah teman-temannya itu cukup asik. Jadi kita bisa, saya juga punya YouTube sendiri gitu, yang mana saya juga berbicara sama teman-teman gitu. Jadi kita buat konten-konten yang menarik gitu aja Bu. Jadi itu adalah langkah awal untuk untuk memenuhi lah keinginan saya selama ini gitu Bu. Iya. Memang perkuliahan dan sekolah online ini banyak dikeluhkan ya oleh teman-teman. Tapi saya ingatkan untuk kalian semua bahwa kita harus tetap semangat ya. Artinya di masa depan itu kue, saya nyebutnya kue ya. Jadi sama-sama nih umpamanya sarjana Tansil misalnya sarjana perbankan syariah. Nah tentu kue itu akan istilahnya bahasa Jawanya apa ya, diroyok ya, diperebutkan oleh banyak orang, bahkan mungkin oleh sarjana yang bukan di bidang perbankan syariah. Makanya kita perlu untuk upgrading skill ya. Oke, saya dan Anda sama-sama sarjana perbankan syariah, tapi saya beda dengan Anda karena saya punya kelebihan ini itu loh gitu. Jadi mungkin sedikit pesan saya untuk teman-teman anak muda ya, supaya kita bisa upgrade lah skill, jadi sarjana seorang akuntan ya, jangan akuntan yang biasa, tapi mungkin ada spek yang orang pasti nyari akuntan itu pasti ngubunginya Syahril gitu. Atau orang yang saya kepengen dagang luar negeri, saya ngubungi siapa? Saya ngubunginya pasti Rista, karena Rista punya kelebihan di satu sisi yang lebih daripada sarjana yang lain ya, dengan ilmu yang sama. Makasih ya teman-teman udah ngobrol bareng aku tentang perkuliahan kalian, dan stay healthy ya, tetap sehat, tetap semangat menyelesaikan perkuliahan sampai tuntas, kalau bisa cepet ya, cepet lulus. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.